Idi, assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih tahu kekurangan, kelebihan, plus minus RSV FFC 21 ya. Sebelumnya kita masuk di kelebihannya dulu ya. Kelebihannya, helm ini bentuknya keren. Lekukannya cakep, gue suka. Dilihatnya tuh enak lah. Iya, dilihatnya enak. Terus kelebihannya lagi, dari apa nih? Dari visornya ini udah tebel nih, tapi agak macet tuh. Nah, ini bisa nanti gue bikin ada plus minus. Visornya tebel, beda sama merek-merek lain ya. Ini setara sama punya si NHK. Kalau sama kayak titik course beda jauh. Titik course mah tipis. Terus gue suka kelebihan di bagian ratchetnya, bongkar pasangnya gampang di bagian ratchet. Kayak tuas, di dalam tuasnya kayak ada per, tinggal naik turun aja, gampang banget. Katanya sih banyak yang bilang mirip kayak punya KBC kalau nggak salah, tapi gue suka karena gue baru pakai RSV itu FFC 21 langsung. Kalau yang full face ya, kalau all face nya yang New Intel itu gue suka di bagian ratchetnya. Terus yang gue suka lagi di bagian bahan kain. Ini kelebihan juga nih, bahan kainnya udah ya bisa dibilang premium lah ya. Kalau di RSV ini paling tinggi ya, ini dia FFC 21 bahan fiberglass. Ya mungkin sama dia dibuat premium si bahan kainnya. Bahan busanya beda sama yang lain-lain kayak FF 500, beda. Kalau FF 500 kan agak padat, keras, sama kayak SP 300 sama kayak New Intel. Nah, kalau ini enggak, FFC 21 ini enggak, empuk, lembut dia, enak banget, nggak terlalu nyengkram juga di pipi. Nah, ini semua meluk nih, nggak ada yang kosong. Iya, nggak ada yang kosong, semua meluk dari pipi terus ke samping sini sampai ke jidat-jidat, sampai ke atas, ke belakang, meluk semua. Terus apalagi kelebihannya? Kelebihannya ya itu dia, udah ada slot intercom juga, dederingnya juga bagus, tali dederingnya juga bagus. Itu menurut gua bisa dibilang kelebihan. Terus apalagi kelebihannya? Nah, pinlock, anti fog, merek pinlock. Gue sebut aja pinlock lah, orang-orang lebih familiar itu pinlock, padahal tuh merek, bodo amat, yang penting gue sebut aja pinlock. Pinlocknya ini bisa dibilang ada kelebihan, ada kekurangan. Buat gue tuh kelebihannya murah, barbar lagi aja murah. Murahnya itu pakai punya NHK, pinlock 70 NHK itu ya paling mahal 140 ribuan lah. Iya, 140 ribuan paling mahal.
Gue beli kalau nggak salah 137.000, tapi ada kekurangannya juga nanti ya. Oke. Tapi kalau untuk shell ya bisa dibilang kelebihan lah. Fiberglass coy, murah juga nih, masuk kelebihan juga nih si fiberglass ini, harganya murah. Oke, udah masuk banyak kelebihannya, kita pindah ke kurangannya. Kekurangannya itu gua mulai dari yang kelihatan ya, fan depan. Gua turunin dulu fan depan bagian ini nih. Fan depan ini mau lu pakai pinlock atau nggak pakai pinlock, itu lecet, pasti lecet, udah pasti itu. Nggak tahu kenapa kegesek-gesek kayaknya nih sama si visor, jadi lecet dia. Terus kekurangannya lagi, kita masih di bagian depan aja ya. Di bagian depannya ini gua nemuin kekurangannya di bagian visor pakai pinlock. Tadi kan gue bilang pinlock 70 ini bisa dibilang kelebihan karena murah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya pakai pinlock, mau pinlock apapun, atau ya taruhlah bahas pinlock ini aja ya, pakai pinlock 70 NHK mentok. Nih, lihat deh, gue tutup tuh, ini seret nih, dia mentok. Gue turunin lagi, pakai tenaga dikit, baru masuk. Pas dibuka juga sama, tuh mentok kan? Nggak ngeliat lu? Ngeliat nggak? Nih gue deketin, tuh, gue udah pakai tenaga dikit, itu kegesek sama karet talang bagian sini nih, yang atasnya ya, di sininya nih kegesek-gesek. Itu kalau udah kegesek-gesek ya pasti lecet, pinlocknya yang lecet ya. Terus kita di bagian visor lagi, menurut gua ini kekurangan. Kalau gua tutup tapi nggak full ya, gua kagak lock, ini kan di lock nih tuh, ini di lock. Kalau di lock itu suara gua ini bukan kekurangan ya, kalau di lock bukan kekurangan, suara gue jadi ngebass enak. Ini gue bilang bukan kekurangan. Nah, yang kekurangan tuh ini nih, kalau gue tutupnya nggak full, nggak sampai ngelock, kan biar angin masuk tuh, biar masuknya banyak. Kalau di lock semua kan nggak ini ya, nggak masuk banyak. Ini nih nggak gue lock nih, tuh kagak gue lock. Pandangan atas kanan kiri oke, tapi di bagian bawah sini ada garis nih. Ini gue tunjuk nih garisnya itu kalau gue nunduk, bukan nunduk, gue ngelurik dikit, itu kelihatan banget, jadi risih gitu dilihatnya. Si garis lekukan ya, bukan garis apa-apa, lekukan visornya kan ada lekukan gitu di atas bawah. Nah, yang di bawahnya ini yang bener-bener kerasa banget dilihatnya, jadi kayak ada bayang-bayang gitulah. Itu menurut gua kekurangan. Terus kekurangannya lagi di bagian ini yang menurut gua sepele,
tapi lumayan. Slot intercom ini sama kayak punya RSV New Intel. Kalau lu mau pasang slot intercom, ini ya saran dari gua aja, kalau yang suka suaranya agak-agak kenceng, deket, ngebas, ya kalau kurang ngebas ya pakai aplikasi. Kalau misalnya kurang deket gitu sama kuping, jauh gitu sama kuping ya, mau dideketin, itu lu tahu slot intercom kan, busanya kan, busa atau styrofoam atau apalah, ganjelannya lah gua sebutnya. Si ganjelan slot intercomnya itu jangan dicopot, biarin aja di situ. Terus lu pasang velcro di atasnya itu, di atas si ganjelannya itu. Terus baru pasang speakernya. Kalau yang ini nggak begitu jauh jaraknya dari kayak punya RSV New Intel ya. Ini nggak begitu jauh ya, geser-geser ke bawah sedikit udah mulai mantep. Kalau emang masih kurang dekat juga, tambahin lagi double tip ya. Pakai double tip kalau bisa yang gel atau 3M gitulah. Bikin 2 lapis atau 3 lapis. 1 lapis dulu pertama, 1 lapis kanan kiri, cobain kurang mantep, baru tambah lagi 2 lapis kanan kiri ya, masih kurang juga 3 lapis. Ini gue pakai yang gel ya, double tipnya yang gel. Gue pakai cuma 2 lapis kanan kiri, 2 lapis, itu udah enak. Itu bisa gue bilang kekurangan, karena harus ngerjain lagi, pasang lagi, tambah lagi. Apalagi kekurangannya gue nemuin lagi di finishing sih ya. Kalau yang batch pertama kan ada tuh RSV FFC 21, mereka nyebutnya batch pertama. Yang punya gue mungkin bisa dibilang batch kedua atau ketiga ya. Itu kalau batch pertama ya kurang bagus lah, karena yang buat juga kan orang. Iya, ini kan handmade, jadi agak-agak gedebak-gedebuk bikinnya, buru-buru lah. Makanya batch pertama itu pada dapat visor 2 biji, 2 piece. Ada temenku juga punya tuh, dia dapat yang batch pertama, ya kurang begitu bagus. Ya alhamdulillahnya gue dapet batch kedua, tapi sayangnya ya gue nggak tahu ini batch kedua atau batch ketiga, dapatnya dari sisaan dari Imos. Sayangnya ini kok pernisnya kasar ya. Kalau untuk glossy ya, warna glossy solid maksudnya, warna-warna solid. Karena ini gue punyanya kan solid, kok dia kasar ya, terutama di bagian atas, di raba tuh kasar. Nggak tahu kenapa nih finishingnya nih. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih ya udah oke, udah enak, udah mantep. Tapi pernisnya ini kenapa kasar? Di rabanya sih kasar, tapi kalau dilihat mah enggak, tapi pas diraba agak kasar. Nggak begitu parah sih kasarnya, dikit lah. Terus rata-rata sih kalau yang batch pertama tuh masih banyak kekurangan ya. Kalau yang sekarang nih yang gue beli nggak begitu banyak lah, udah cukup segitu aja dah kekurangannya sama kelebihannya. Oke bosku, sampai sini dulu aja review yang gue tahu, yang gue ngerti tentang helm ini. Kekurangan dan kelebihannya tentang helm ini itu yang gue tahu, yang gue pakai, yang gue alamin.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.